kualitas ibadah kita pada bulan ini, karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sabar, ada 3 hal yang harus kita pahami tentang sabar. Yang pertama, sabar terhadap nikmat. Karena kita sudah terbiasa melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Wa badalun 'alal bala'i sabir. Dan badan atau tubuh yang kuat dalam menghadapi ujian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak kualitas, bukan memperbanyak kuantitas, tapi memperbanyak kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kita untuk menjalankan ibadah puasa yang ke-13 ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Banyak orang-orang yang sangat berharap untuk menjumpai puasa Ramadan, tapi umur tidak ada yang tahu. Banyak orang yang dia berharap tahun yang akan datang bisa menjumpai bulan Ramadan, tetapi semuanya sudah kehendak Allah. Kita yang diberikan kesempatan masih bisa berjumpa dan melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa mencari ilmu Islam, karena beliaulah kita bisa mengenal dan melaksanakan bagaimana menjalankan ibadah Islam. Sahabat Al-Furqan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi 3 amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Ada yang menarik dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'alla dalam ilmu nahwu, kata la'alla sebagaimana kita ketahui semuanya, yaitu merupakan harfu taroji, yang mana banyak penuh harapan, harfu taroji. Dalam kitab Imam Asyuyuti disebutkan bahwasanya jika sebuah harapan yang ingin dicapai dan diawali dengan kata la'alla, maka harapan itu tidak akan tercapai dengan semaksimal mungkin jika tidak dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? La'allakum tattaqun. Allah seakan-akan memberi pesan kepada kita semuanya bahwasanya tidak semua orang yang berpuasa dia akan mendapatkan kenaikan takwa. Karena apa? Ada orang yang berpuasa dia hanya menahan lapar dan dahaga saja,
Karena apa? Amalan-amalan berpuasa telah hilang. Jadi, marilah kita berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa ini, ya. Salah satunya apa? Menghindari segala apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi, bagaimana kita agar mencapai ketakwaan itu? Nabi SAW memberikan tips kepada kita di bulan Ramadan ini. Ada 3 amalan yang sangat penting yang harus kita jalankan dan kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama ialah meningkatkan sholat. Sholat 5 waktu ataupun sholat wajib yang sehari-hari kita jalankan, apa yang perlu kita tingkatkan? Yang perlu kita tingkatkan ialah bagaimana cara kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bagaimana kita cara melaksanakan sholat dengan khusyuk? Salah satunya kita berusaha dengan memahami, membaca artinya dan memahami artinya. Jika kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk semampu kita, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat lainnya. Apa saja ibadah sholat lainnya? Banyak sekali. Salah satunya ibadah sholat sunnah yang dekat sekali dengan sholat 5 waktu. Apa itu? Sholat rawatib. Sholat ini waktunya sangat dekat sekali dengan sholat 5 waktu. Ada 12 rakaat sholat rawatib yang harus kita laksanakan terutama pada bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, "Man sholla isnatai asyrota fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, di siang hari maupun malam hari, maka akan dibangunkan untuknya apa? Bangunan rumah di surga. Apa saja 12 rakaat itu? Yang pertama, 2 sebelum subuh. Yang kedua, 4 sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 sesudah zuhur. Dan yang keempat, 2 sesudah maghrib. Dan yang terakhir, 2 sesudah isya. Itu sholat rawatib. Jangan hanya di situ saja, masih banyak sekali sholat-sholat yang lainnya yang harus kita tingkatkan agar kita mencapai kenaikan takwa tadi. Apa saja? Banyak sekali, yaitu sholat tarawih, ya, yang itu walaupun sunnah, tapi sholat tarawih ini pahalanya sangat besar. Makanya sholat tarawih ini hanya ada pada saat bulan Ramadan. Yang lainnya apa saja? Sholat duha kita tingkatkan, sholat tahajud jangan lupa, dan lain sebagainya. Apa saja selain sholat yang harus kita tingkatkan? Yang kedua ialah tilawah Al-Quran. Apa saja dalam tilawah itu yang harus kita tingkatkan? Yang pertama, harus mempunyai targetan ketika di bulan Ramadan. Maksudnya, saya harus khatam dalam Ramadan bulan ini 1 kali khatam ataupun 2 kali khatam. Itu harus mempunyai target. Karena apa? Manusia jika tidak ada targetan dalam hidupnya, maka dia akan mengalir begitu saja. Manusia ini tempatnya lupa. Jadi kita harus semangat dalam mentargetkan, ya, amalan-amalan, terutama amalan di bulan Ramadan ini. Selain bertilawah, apa saja berinteraksi dalam Al-Quran ini? Selain itu, mari kita coba membaca arti dari Al-Quran yang kemungkinan kita hafal ayat-ayatnya, surat-surat pendek kita hafal, kemungkinan kita belum tahu arti dalam surat-surat tersebut. Tidak ada salahnya kita meningkatkan iman kita dengan membaca artinya atau mengkaji artinya, bertadabbur dengan Al-Quran. Masya Allah.
Dalam hadis Rasulullah disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat as-sakinah wa ghasyiyatihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Jika suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah dan membaca Al-Quran dan mengkajinya, maka akan diturunkan atau didapatkan ya ketenangan dalam hatinya. Apalagi yang dia dapatkan? Wa ghasyiyatihimur rahmah, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi yang dia dapatkan? Wa haffaz malaika, maka dia akan dijaga oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, maka dia akan dijaga atau disebut-sebut namanya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu apalagi amalan yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan takwa? Yang terakhir yaitu berinfak. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Artinya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat dermawan dan akan bertambah lagi kedermawannya jika datang bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya apa? Dari hadis di atas kita tahu bahwasanya Nabi sangat dermawan. Mari kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini ya, berbagi kepada sesama. Apa saja yang perlu kita bagikan kepada sesama? Tidak harus materi. Jika kita bisa berbagi makanan kepada sesama, bisa jadi kita berbagi makanan, bisa jadi kita berbagi yang lainnya, tidak harus materi. Banyak sekali yang bisa kita sedekahkan, terutama pada Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan bersama-sama untuk mencari ridho Allah. Marilah kita luruskan niat, insya Allah Allah meridhoi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.